Nah ini bagaimana nih Bib, tanggapan Habib mengenai orang yang masih tidak percaya dengan adanya keturunan Rasulullah? Kedudukan seorang Habib atau kedudukan keluarga Habaib jika Habib tersebut tergolong nakal atau seorang syarifah menikahi seorang awam, itu maka terputus hubungan ataupun silsilah daripada keturunan Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan dari Nasman Habib, keterangan tersebut. Alhamdulillah saking cintonya mungkin istri saya itu dengan saya. Kami di rumah tuh kalau main panggilan, kadang-kadang istri saya itu manggil saya nih Habib, gitu. Entah saking sayangnya, entah macam mana dia tuh sama saya, Bib. Jadi saya ingin bertanya dengan Habib itu, bagaimana tuh Bib kalau menurut Habib, apakah itu diperbolehkan? Kalau seandainya kata diperbolehkan, Bib, kedepannya akan kami lanjutkan. Kalau seandainya katanya ada efek negatifnya dari panggilan sayang istri saya itu kepada saya, ya mungkin berakhirlah pada malam ini panggilan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di markas besar Majelis Al-Burdatul Mukarramah dengan tema dialog santai tentang tema apa itu Habib. Nah, di sini sahabat sudah bergabung bersama kami salah satu cucu Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu dari pengurus Majelis Al-Burdatul Mukarramah. Langsung saja perkenalkan diri. Silakan Bib, perkenalkan diri, namanya siapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah masih diberikan kita hidayah, taufik, inayah sehingga kita bisa berkumpul masih di Majelis Al-Burdatul Mukarramah ini. Kalau malam Senin kita taklim kitab, tapi malam ini khusus sampai maksudnya itu diskusi santai tentang apa makna habaib ataupun tentang Habib, yang mungkin salah satu media dakwah kita mungkin bisa memberikan pemahaman kepada rekan-rekan majelis yang belum paham ataupun masyarakat ataupun yang bertanya tentang makna habaib itu apa, kenapa harus dihormati, kenapa harus dimuliakan, kenapa harus ditakzimi, dan kenapa kita harus tabarukan mencari barokah. Kenapa? Karena makna habaib itu sendiri adalah jangan kita lihat kepada individunya, tapi yang kita lihat adalah sampainya kita kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah itu dengan jalan. Kalau untuk saat ini mungkin dia memaknai tentang habaib lah. Karena kalau kita mencintai sesuatu itu, kita lihat apa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sangat menyayangi daripada cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Sedangkan beliau, Sayyidina Husin dan Sayyidina Hasan juga memiliki anak-anaknya, cucu-cucunya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau jalan mencintai daripada Hasan dan Husin dan ke Rasulullah, saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah para habaib, anak cucu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Jadi maknanya kalau kita mentakzimi dan mencintai daripada anak keturunan Nabi yang ada saat ini di Indonesia ataupun di belahan dunia yang lain, karena kita ingin mencintai Nabi. Jadi mencintai apa yang disukai oleh Nabi, apa yang dicintai oleh Nabi, insya Allah itu sampai kepada makna mencintai Rasulullah, dan hingga akhirnya kita bisa mencintai zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tangga-tangga daripada kita memaknai, harus kita memaknai daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau anak sebutkan nama anak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fauzi bin Ali bin Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Zain bin Abdurrahman bin Abdullah bin Zain bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Muhammad al-Asghar bin Alwi bin Abu Bakar al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan at-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Mugaddam bin Ali bin Alawi bin Ali Khalid Qasam bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Muradi bin Ja'far As-Sadiq
bin Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Hussein bin Ali wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia penasaran. Sahabat Majelis Al-Bulatul Mukarramah, menarik nih malam ini tema kita membahas tentang apa itu Habib. Nah, jadi malam ini kita dialog santai, Bib ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Majelis Al-Bulatul Mukarramah, khususnya untuk di YouTube atau dimanapun berada, jika ada pertanyaan mengenai Habib, apa itu Habib atau sejenis apapun pertanyaan, silakan di komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya majelis atau YouTube majelis kami lebih berkembang lagi. Oke, untuk selanjutnya Bib, langsung aja ke pertanyaan Bib ya. Pertanyaan pertama nih Bib, mengenai ini Bib, minta tolong jelaskan kenapa sih Bib di setiap tempat itu berbeda-beda panggilan Bib. Contoh nih, ada di tempat si A itu Habib, tempat si B Sayyid, dan tempat si D itu lain lagi Bib. Nah, minta tolong penjelaskan Bib supaya yang mendengar atau yang menonton bisa jelas gitu Bib. Silakan Bib. Jadi Indonesia ini karena banyak suku bangsa ya, jadi penyebutan daripada makna Habib itu banyak deh. Macam di Jawa ataupun Jawa Timur biasanya dipanggil I, ataupun kalau misalnya di kita Melayu awal-awalnya dipanggilnya Wan. Pokok kalau Melayu biasanya Wan. Pontianak pakai Wan juga. Dulu di sini juga Wan, panggil Wan karena nisbahnya tuan. Jadi dipanggilnya disingkat jadinya Wan. Sedangkan makna sebenarnya adalah Sayyid. Kalau penamaan daripada Rasulullah SAW adalah Sayyid dan Syarif. Sedangkan di masa Utsmaniyah pun waktu pendataan daripada habaib ini Sayyid dan Syarif, dan itu pun pembukuannya ada. Dan di Yaman pun Sayyid dan Syarif, dan di Mekah pun Sayyid dan Syarif juga. Nah, sedangkan kenapa sekarang banyak yang memanggilnya Habib? Jadi mana Habib itu adalah sayang gitu, panggilan sayang gitu, cinta kita. Nisbahnya ke siapa? Nisbahnya adalah ke Rasulullah SAW. Jadi kita menyayangi zuriat Nabi, tapi nisbahnya adalah ke Rasulullah. Cara kita mencintai daripada Rasulullah itu, kita memanggil adalah Habib, Habib, Habib. Biar apa? Biar kita rasa cinta, mahabbah kita sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kita memanggil Habib itu, memang kita maknai, jangan gelarnya saja. Kalau kita memanggil Habib itu, tapi setelah itu kita tidak memaknai kata-kata dari Habib ataupun Sayyid ataupun Syarif itu, maknanya ini hilang jadinya. Karena begitu kita memanggil seseorang itu dengan panggilan Pak, berarti kita tahu dia orangnya lebih tua dari kita. Begitupun demikian kalau kita memanggil seseorang itu adalah panggilan sayang kita, berarti kemana dia? Berarti kita harus mengikuti, cenderung kita harus mengikuti daripada apa yang kita takzimi. Seperti misalnya yang tadi saya sebutkan, kalau kita manggil Pak, berarti dia adalah seseorang yang perlu kita hormati. Bisa Pak Guru, bisa Pak Lurah, bisa Pak Camat, dan kita pun mengikuti, tergantung daripada apa yang menjadi instansinya. Misal ke Pak Camat, berarti kita mengikuti arahan kecamatan, dan kita harus takzimi. Kalau tidak ya kita yang susah secara administrasi kan. Nah begitu pun kalau kita di dalam syariat kita, kalau kita memaknai, kita memanggil seorang zuriat Nabi itu dipanggilnya Habib, berarti kita harus cenderungnya adalah menghormati Habib karena Rasulullah SAW. Jadi balik kepada panggilan tadi memang berbeda-beda karena tradisi kita untuk memaknai memanggil daripada Sayyid ataupun Habib ini macam-macam jadi. Tapi ingat, dia adalah suatu takzim gitu. Karena bahasa wan ini sudah hilang sama sekali. Wan apa sudah hilang. Sekarang tinggal di mana Habib saja. Habib itu harus kita cenderungi, jadi manggil Habib ataupun Sayyid ataupun Syarif. Syarif jarang ya. Yang paling sering itu adalah Sayyid. Sayyid pun jarang juga. Kecuali dulu lah. Kalau sekarang ini Habib lah semuanya. Karena pun nisbahnya adalah ke Rasulullah SAW. Tapi maknanya Al-Habib adalah kita adalah ke Rasulullah SAW. Karena Al-Habib itu adalah cinta kita, tujuan adalah Rasulullah ya. Jadi kalau Sayyid Syarif itu adalah penisbahan dari Rasulullah SAW, sedangkan kebiasaan kita memanggilnya adalah Habib. Nah, mungkin itu sedikit dari saya ya kalau mengenai perbedaan kata itu. Nah, Habib untuk Indonesia itu memang tradisi atau memang orang Indonesia yang menciptakannya Bib, atau ada yang dari Yaman atau dari Mesir membawa bahasa dari Habib itu Bib, masuk ke Indonesia gitu Bib. jadi kalau yang membawa pertama kali ya Habib ini adalah ulama dari Yaman. Dia yang dinamai pertama kali adalah dipanggil Habib. Kenapa? Saking sayangnya masyarakat dengan
zuriyah Nabi tersebut. Saking sayang itu dimaknain adalah Al-Habib. Saking sayang sama masyarakat. Akhirnya itu penamaan Al-Habib ini cenderung adalah menjadi tradisi. Setiap ada zuriyah Nabi dipanggilnya adalah Habib. Kenapa? Karena sayang tadi, sayang terhadap zuriyah Nabi dan sayang kepada dakwahnya beliau. Nah, jadi itu. Jadi mana Habib itu bukan tradisi Indonesia, tapi itu adalah penamaan yang dinamakan dari Yaman, dari Hadramut. Akhirnya itu karena sayangnya kepada ulama, akhirnya sampailah ke kita di sini. Panggillah kalau sekarang memang panggilannya Habib itulah yang paling viral yang kita dengarkan. Sedangkan kalau penamaan dari Rasulullah adalah Sayyid dan Syarif. Ya. Majelis atau sahabat majelis Labuta Mukarramah, kalau ada pertanyaan mengenai Habib, silakan di komen dan jangan lupa subscribe. Untuk kawan-kawan yang di sini, jika ada pertanyaan mengenai para habaib atau apa itu Habib, boleh langsung bertanya pada Habib. Ada yang bertanya? Nah, ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, di sini sedikit pertanyaan dari saya, sedikit dari teman-teman juga, bahwasanya bagaimana Habib kedudukan seorang Habib atau kedudukan keluarga habaib jika Habib tersebut tergolong nakal atau di luar jalur bahasanya gitu. Nah, bagaimana kedudukannya, apa masih bahasanya tuh masih baik atau sudah terputus bahasanya tadi? Jikalau ada itu kan terkadang ada Habib yang mohon maaf nih sebelumnya Habib ya, tergolong ada nakal gitu Habib. Nah, mohon Habib penjelasannya biar kami dan teman-teman di sini biar tidak salah menanggapi dalam hal tersebut. Di para habaib ini adalah manusia biasa juga. Maksudnya itu dalam kehidupan keseharian kita mengikuti pola daripada masyarakat. Jadi ada yang bergaul, mungkin ada yang nakal, ada yang mungkin yang tidak belajar juga. Cuma ingat, kita di dalam muamalah bersama kehidupan bermasyarakat ini, makanya kita dilarang untuk suudzon. Kita dilarang untuk menjudgment seseorang itu adalah tak baik. Kenapa? Ada mungkin di bagian daripada suatu makhluk itu yang diciptakan Allah itu ada kesempurnaan, ada kelebihan, ada kemuliaan di situ. Nah, contohnya kasusnya adalah seperti yang sekarang yang ditanyakan tadi. Dia adalah mungkin Habib yang tidak berilmu. Yang kedua nakal juga. Dan hari-hari pun kita lihat juga adalah jauh dari mana makna seorang Habib yang mungkin yang kita kenal. Tapi ingat, ada tetesan darah Rasulullah yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita menemukan Habib seperti itu, cukuplah kita menghormati dia, mentakzimi dia, karena ada hubungan kekerabatan antara dia dengan Rasulullah SAW. Jangan kita lihat adalah mungkin lainlah beda ini. Karena ada seorang ulama itu yang diceritakan adalah begitu melihat seorang habaib ini mungkin jauh lah dari makna seorang sayyid. Akhirnya itu mencemooh ya, ataupun dosa dalam hati. Akhirnya itu karena ulama ini dia sering bermimpi Rasulullah. Malam itu setelah dia melihat keadaan seperti itu, suzon sama seorang sayyid tadi, malamnya dia ada mimpi lagi sama Rasulullah. Sampai berapa malam, akhirnya mimpi sama Rasulullah lagi. Ada lagi mimpi. Cuman mimpi yang ini, Rasulullah biasanya menghadap ke depan, kalau yang ini membelakangi dia. Akhirnya itu ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau membelakangi aku? Engkau pernah, melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Jadi kalau urusan anak cucu aku itu urusan aku. Nah, itu kata Rasulullah, itu urusan aku, jangan engkau pedulikan. Akhirnya itu terbangun dia, akhirnya minta maaf dengan Sayyid tersebut. Akhirnya itu Sayyid itu pun melihat hal yang seperti demikian. Akhirnya itu berubah menjadi baik. Kenapa? Ada perhatian dari Rasulullah SAW dan ada pun teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang seperti demikian. Nah itu dia maknanya. Jadi kalau menemukan seorang Sayyid, seorang Habib dengan keadaan seperti itu, ya sudah, anggaplah itu adalah bagian dari dinamika kita hidup di dunia ini, dan kita pun mentakzimi dia karena ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Nah, paling itu aja. Berarti ada juga Bib ya, para habaib yang agak cerong ke kiri Bib ya. Berarti nggak semuanya Habib itu cerong ke kanan semua Bib ya. Oh, berarti intinya kita orang yang biasa, kami orang biasa ini Bib tetap menghormati Bib ya. Kita menghormati karena beliau ada silsilah atau darah dari Nabi Muhammad Bib ya. Ya, ada darah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak mungkin meninggalkan daripada, dan itu ujian bagi kita sebenarnya. Ujian bagi kita yang mungkin berilmu ya. Banyak orang yang berilmu tapi tak beradab. Tapi orang beradab pastilah dia berilmu. Salah satu adab kepada Rasulullah SAW, begitu melihat ada seseorang mungkin
bagian daripada Rasulullah SAW, tapi dia melakukan suatu keburukan. Ya Allah. Kita mau mencegahnya susah. Kita mendoakan, ya Rasulullah. Munajat kita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Lihat, anak cucu engkau, aku nak mempedulikannya susah. Tapi tolonglah, doakan. Nah, itu dia. Jangan kita pula, tidak boleh macam itu. Tidak boleh, tidak beradab. Gitu. Jangan. Sampai dia merasakan sakit hati, mungkin bukan dia yang menegurnya. Tapi takut-takut khawatir kita adalah datuknya nanti yang menegurnya. Nah, jadi takzim saja, doakan. Itu yang penting. Karena kehidupan kita ini kehidupan nyata nih. Bukan kehidupan lainnya ini. Pasti kita ketemu nanti yang seperti demikian itu pasti ketemu. Nah, di saat itu ketemu nanti ya sudah. Begitu kita tahu dia adalah seorang sajid, ya sudah. Sudah urusan Habib, bukan urusan anak. Nah, sini itu bahasanya. Oke. Itu Bib secara tidak langsung Bib berhubungan juga yang mengaku-ngaku dengan Habib Bib. Ya. Gitu kan? Mengaku-ngaku sebagai para habaib. Nah Bib, seandainya nih Bib, kalau kita nih mengetahui beliau itu atau belum mengetahui beliau seseorang itu benar-benar keturunan Nabi, ya kan? Tapi ajarannya atau mengajari kita jalan-jalan yang benar. Sedangkan hati kita masih ragu dengan beliau itu keturunan Nabi, memang keturunan Nabi atau bukan. Itu gimana sih? Supaya kita nih sikap kita supaya sama orang itu gimana? Tanyakan ke beliaunya boleh, ataupun tanya kepada habaib setempat yang ada di dekat situ. Dia pasti tanyakan. Jadi enak kita adabnya enak. Ada seseorang ngaku Habib juga satu. Dia ngajar juga di sana. Kira-kira betul lah itu Habib itu bukan itu. Nah, itu tanyakan. Jadi melalui dia nanti dia yang mencarikan. Kenapa? Begitu dia mengetahui itu adalah bukan, dia ngasih tahu itu bukan. Berarti kita tinggal ya sudah, kita sudah ada takzim lagi. Dan ada juga nama-nama anak-anak kita ataupun teman-teman kita nisbahnya kepada nama para habaib. Ada juga. Seperti mungkin ada yang di sini namanya Umar Alatas. Dulu anak cari-cari kirain anak dia habaib bukan. Terus ada namanya Said Agil Al-Munawar. Nah, jadi kalau kita pun nanti menamakan anak-anak kita, nah, jangan sampai masuk semuanya. Walaupun kita mengagumi daripada mungkin Habib Umar bin Hafiz, nah, kita namakan anak kita Habib Umar bin Hafiz. Akhirnya itu berdampak ya. Bahayanya kapan? Bahayanya nanti begitu dewasa dia mungkin memiliki ilmu, jadilah dia Habib Umar bin Hafiz. Rupanya di atasnya mungkin bin siapa kan tidak tahu kan? Ya. Nah, jadi pakailah nama walaupun kita mengagumi. Kalau Umar saja, kalau Muhammad saja, kalau Abu Bakar saja. Jangan pakai suku ataupun bangsa, karena mengkhawatirkan nanti anak-anak kita. Ini ada pertanyaan juga, Allah. Ini kan kita kan panjang lebar menjelaskan tentang para Habib ya. Nah ini bagaimana nih Bib tanggapan Habib mengenai orang yang masih tidak percaya dengan adanya keturunan Rasulullah Bib? Nah bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang tersebut Bib? Itu pertanyaan dari hamba Allah Bib. Ya. Jelaskan Bib. Jadi dalam Al-Quran itu jelas disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita sudah ngasih tahu kan, dia pun sudah tahu juga, mendengarkan itu, tapi karena iri, karena congkak, karena takabur juga, sombong juga, dan tidak mau menerima hidayah. Kita ngasihkan tahu, tidak mau dia dengarkan. Padahal dia pernah mendengarkan. Makanya disebutkan itu bukan urusan kita lagi. Jadi kalau orang sudah mendengar itu ada, mungkin keturunan Nabi ini ada. Yeah. Kalau tidak ada keturunan Nabi ini, dari mana kamu mendapatkan agama Islam ini? Ya. Dari mana hadis Rasulullah itu menyebutkan seperti itu? Dan tunjukkan secara konkret satu kali lagi adalah Imam Mahdi ini lahir dan dia pun bernasabkan kepada nasabnya Rasulullah SAW. Berapa puluh itu nyampe ke nasabnya Rasulullah itu, kalau tidak ada sambungannya, tidak mungkin mata rantai itu putus. Jadi kalau ada yang masih tidak meyakini bahwa zuriyah Nabi ini ada atau tidak, itu terserah dia. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Langsung saja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Habib, saya sedikit ingin bertanya Habib mengenai keturunan Rasulullah SAW yang tadi dijelaskan oleh Habib, ketika seorang syarifah menikahi seorang awam itu maka terputus hubungan ataupun silsilah daripada keturunan Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan dari Nasma Habib, keterangan tersebut didapat, dan bagaimana cara kita menjelaskan
ataupun menyampaikan kepada terutama orang yang belum mengerti dengan hal tersebut. Karena anggapan dari orang-orang banyak bahwa hal ini sungguh tidak adil gitu. Kenapa kita yang awam tidak bisa mengambil seorang perempuan dari Syarifah? Sebaliknya seorang Habib bisa mengambil seorang awam, seorang laki-laki daripada orang awam. Bagaimana itu penjelasannya? Baik, terima kasih. Satu nas yang jelas itu adalah mungkin hadis dari Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, nanti kalian di yaumil mahsyar, kalian akan dipanggil dengan nama bapak-bapak kalian. Betul lah. Jadi kalau kita menikah itu, kalau kita bisa menikah, anaknya bin siapa? Pasti mengikuti bin bapaknya. Tak mungkin mengikuti bin maknya. Nah, jadi makna terputus itu begitu kita menikahi Syarifah, bin kita. Naik tak kita ke atas? Tidak. Yang naik ke atas adalah maknya yang ke Rasulullah. Sedangkan kita kan tidak. Nah, itu makna terputus itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang tadi, kalau kita maknai hadis Rasulullah tadi. Kenapa? Kamu bakal dipanggil dengan nama bapak-bapak kalian. Nah, selanjutnya adalah apa tadi nih? Lupa. Nah. Menjelaskan. Cara menjelaskannya adalah kira-kira ini. Kalau kita punya guru besar, anak kiai lah. Sedangkan kita tidak memiliki apa-apa, ilmu tak ada, segala macam tak ada lah pokoknya. Taklim bersama dia pun tak pernah juga. Akhirnya tuh kita sekonyong-konyong datang ke tempat kiai tadi, kita mau melamar anaknya, kira-kira kemana arah kita? Jadi bukan hak kita. Kenapa? Kita sudah memutuskan daripada rantai keturunan Rasulullah SAW. Jadi setidaknya kita adalah tidak beradab kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mengambil daripada Syarifah, satu adalah Syarifah ini kalau dimaknai di dalam syariat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Imam Syafi'i, Syarifah yang nikah sama yang bukan daripada Sayyid, walinya adalah dia minta semua izin daripada habaib sedunia. Izin boleh, tidak boleh, tidak boleh. Boleh kata dia semuanya, tetap tidak sah juga. Tidak boleh juga. Jadi walaupun boleh kata semua habaib ini, tidak boleh juga. Saking itu lagi, karena walinya semuanya bukan satu aja. Makanya kadang-kadang kalau ada yang menikahi Syarifah itu marah semua. Kenapa? Sesuatu keluarga yang sudah diambil terputus. Dan itu maksudnya bukan marah karena ego, bukan. Kenapa? Sudah memutuskan daripada pertalian dengan Rasulullah. Kita mengambil Syarifah itu memutuskan pertalian dia dengan Rasulullah. Nah, itu yang tidak disukai sama Rasulullah. Jadi kalau kita menjelaskan kepada masyarakat adalah kalau kita menikahi Syarifah, kita memutuskan pertalian kita dengan Rasulullah dan pertalian dia dengan Rasulullah. Kita menyakiti Rasulullah berarti. Kalau kita mencintai Rasulullah, jangan, jaga saja. Semacam mana kita menjaga. Kita melihat kadang-kadang kita buatkan terompa, gambar terompa Rasulullah itu kita tempel di mana-mana. Kenapa kita? Karena kita ihtiroman kepada Rasulullah. Kita baca maulid, ihtiroman kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Rasulullah. Tapi kita memutuskan mata rantai silsilah daripada Rasulullah. Jadi kemana ya akhirnya? Makna cinta kita kepada Rasulullah itu tidak ada. Kita tidak melestarikan. Kalau kita makna cinta kita untuk melindungi keturunan Rasulullah dengan kita menikahi anak cucu Rasulullah, itu gimana? Kita melindungi dia. Banyak cara kita bisa melindungi daripada zuriyah Nabi ini, banyak. Karena kalau kita melihat zuriyah Nabi ini, kebanyakan itu kalau dihitung-hitung 80-20, 80 itu susah. Dan dalam keadaan susah. Nah, caranya adalah itulah, kita memberikan apa yang memiliki kita kelebihan. Kita pengen sedekah, zakat memang tidak, tapi sedekah infak. Kenapa? Bersedekah kepada orang alim itu besar pahalanya. Tapi kita mensedekahi daripada seseorang yang datuknya dari orang-orang alim gitu. Datuknya daripada orang-orang alim, mana lagi besar. Nah, jadi cara kita melindungi daripada zuriyah Nabi ini, satu, kalau dia susah, bantu keadaan kehidupan dia. Kenapa? Orang yang membantu kehidupan zuriyah Nabi itu di saat dia susah, nanti Rasulullah yang balasnya. Rasulullah yang balas, baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat nanti. Pasti itu. Kenapa? Ada seseorang yang Abul Qasim namanya. Abu Qasim ini nanti dia dimaknai adalah Imam Al-Junaid. Nah, dia adalah seorang penggulat yang tangguh. Kuat dia. Akhirnya itu diumumkan sayembara untuk bisa melakukan duel. Yang menang nanti satu mendapatkan gelar dia, yang kedua dapatkan harta dari raja. Akhirnya itu
Datanglah seorang zuriat Nabi, tua, miskin, pokoknya kalau bergulat tewas lah itu. Akhirnya itu dibisikkan kepada Al-Junaid, Abu Qasim, nanti engkau kalah saja. Kenapa kalah? Aku adalah orang yang susah. Aku salah satu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal tersebut dia susah. Akhirnya kalah. Raja terkejut, orang terkejut, dia dapat hadiah. Tapi setelah itu apa dampaknya? Dampaknya adalah malamnya mimpi pada Rasulullah SAW. Akhirnya itu engkau aku berikan derajat yang tinggi karena engkau telah berbuat baik terhadap anak keturunanku. Itu satu. Yang kedua adalah ada satu lagi seorang saripah. Seorang saripah peminta-minta juga. Akhirnya itu dia mengaku pada orang yang lalu lalang, aku adalah zuriat Nabi. Aku merasa kesusahan hari ini. Tidak ada orang-orang ulama pun, orang-orang Islam itu dia mempedulikan seorang perempuan tadi. Datanglah satu orang Yahudi. Yahudi zaman dulu ya. Yahudi zaman dulu melihat hal seperti itu, dimuliakan ya, dikasihnya duit segala macam. Berapa dirham aja dikasih. Akhirnya itu berapa hari kemudian bermimpi orang yang lalu lalang. Salah satu orang yang lalu lalang mimpi melihat bahwa orang ini diberikan kenikmatan si Yahudi tadi. Akhirnya datang lagi kepada orang tersebut kan, yang Yahudi tadi yang memuliakan daripada seorang perempuan tua renta zuriat Nabi tadi. Mau digantinya duit. Mau digantinya, tapi apa kata Yahudi tadi? Aku tidak mau. Kenapa? Ini tidak ada balasnya sama sekali. Akhirnya itu apa dampaknya? Si Yahudi tadi masuk Islam dan dia pun mendapatkan kenikmatan yang besar. Kenapa? Sudah memuliakan daripada zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi cara kita kalau misal di saat sekarang nih, kalau melihat seorang sayyid itu, kita mampu untuk membantunya, bantulah. Kalau misal tak mampu, minimal kita menyenangkan hatinya, sudah. Kenapa? Wasilah daripada dia, kita bisa menemui Rasulullah. Nah, itu caranya seperti itu, mahabbah kita. Karena jaringan itu seperti kita misalnya ada guru kita ayomi terus guru itu. Nah, jadi barokah satu. Yang kedua hubungan kita sama guru tadi terjalin dan ilmu yang dia mungkin yang kita harapkan insya Allah nyampe gitu. Nah, begitupun dengan Rasulullah SAW. Begitu kita peduli dengan kehidupan anak cucunya yang kita lihat ada mungkin keadaannya jauh daripada kesejahteraan. Coba-cobalah, ada kelebihan rezeki berikan apa yang kita mampu. Insya Allah sampai kita kepada Rasulullah SAW. Nah, itu makna kita mentakzimi daripada anak cucu Rasulullah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Beb ya. Untuk mengenai namanya tadi, jika yang kawan sahabat Nat Majelis Al-Bulut Makromah dimanapun engkau berada, yang belum paham, yang belum jelas, bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Pertanyaan berikutnya, Bib. Ini kan ada kejadian nih, Bib. Orang biasa yang mengaku-ngakuin adalah para habaib. Nah, itu gimana sih, Bib, yang bisa membedakan beliau atau dia itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW, Bib? Nah, gimana tuh cara kita bisa mengetahui dia adalah benar-benar keturunan Habib? Gitu. Jadi, na'udzubillah, kalau ada seseorang yang mungkin karena tidak ada ilmunya ataupun karena ambisinya ataupun ada sesuatu yang dia rencanakan, akhirnya dia menamakan dirinya dengan nisbah kepada seorang sayyid ataupun seorang syarif ataupun menamai diri dia adalah Habib lah. Biar apa? Ada kepentingan yang dia tuju gitu. Tapi ingat, Rasulullah itu mengancam orang yang mengakui kalau dia adalah bukan keturunan dari ayahnya. Misalnya ayahnya adalah bin Sianu, tapi dia mengakui adalah zuriat Nabi, bukan mengakui ayahnya sendiri. Berarti dia sudah tak menganggap daripada ayahnya. Walaupun dia nisbahnya kepada pengen menjadi abal-abal lah, menjadi Habib abal-abal lah. Tapi ingat, ayah dia asli itu berarti dia tidak merelakan, tidak mengikhlaskan. Dan itu dampaknya adalah dia sudah durhaka kepada orang tuanya. Ancamannya adalah kalau kita sudah durhaka sama orang tua kita, ancamannya pasti neraka itu. Nah, jadi ingat, secara duniawi bebas saja. Mau mengaku Habib Sayyid bebas saja. Tapi ingat, ancaman daripada tidaknya kita mengakui daripada orang tua kita asli kita. Ancamannya jelas. Durhaka kita kepada orang tua kita dan minta maafnya susah. Harus kita sampaikan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil hisab. Ya. Jadi ingat, jadi kalau ada yang mengaku-aku tentang zuriat Nabi, mengaku Habib, mengaku Sayyid, atau Syarif, itu sebenarnya
secara teknologi sekarang bisa saja dibuat kan? Ya, tapi ingat, nanti dia melaporkan ke Maktab Daimi di Jakarta itu adalah biografi ataupun susunan silsilah itu ada semuanya. Jadi seluruh 100 sekian daripada nama kabilah daripada habaib itu ada di situ. Dan kabilah yang bukan pun, yang orang keturunan Arab pun ada juga. Nah, nanti ditelusuri 4 daripada keturunan atasnya. Datuknya, datuk di atasnya, datuk di atasnya, datuk di atasnya lagi. Kalau di dalam penelusuran daripada silsilah itu betul ada, nanti ditanyakan ke kampung halamannya, betul atau tidak ada orang ini mengaku daripada ini di sini tempatnya, betul atau tidak. Kalau misal betul ya sudah. Kalau dia mengetahui dan dia sudah memiliki siasat untuk menjadi seseorang habaib dengan pola yang seperti itu, dia bisa aja secara administrasi ya. Tapi secara daripada ancaman daripada Rasulullah dan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ancaman daripada syariat, kita ingat yang tidak mengakui daripada ayah aslinya, dan dia pun menyamar daripada menjadi segolongan daripada habaib, sayyid ataupun syarif untuk kepentingan dunia dia atau kepentingan yang lain-lain berkaitan daripada hal yang tidak baik, ancamannya jelas. Jadi hati-hati kalau ada yang mengaku daripada habaib itu. Ingat, habaib ini bukan adalah karena kejaran dunia, tapi itu adalah anugerah yang Allah berikan, dan itu menjadi tanggung jawab yang terbesar. Bukan dari segi dunia, begitu kita dihormati orang, dimuliakan orang, tapi kalau kita tidak pantas untuk mendapatkan itu dan kita mungkin belum dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu, ya sudah. Kenapa? Perbedaannya adalah mana yang diperhatikan sama Rasulullah. Di saat Rasulullah meninggal itu yang diingatnya adalah umatnya. Berarti Rasulullah peduli dengan umatnya. Jadi tidak perlulah kita menjadi habib ataupun syarif ataupun sayyid. Kenapa? Tetap kita diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Makanya mana habaib ataupun sayyid ataupun syarif itu ada sampai hari ini. Kenapa? Sebagai bekas-bekas ataupun wasilah untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Ada kawan masih. Nah, itu kelebihannya di situ. Jadi tidak usahlah kalau misalnya ada yang ingin jadi habaib atau kemudian bercita-cita jadi habaib sehingga melakukan hal-hal yang di luar daripada tuntunan syariat kita, janganlah, hati-hati. Nah, mungkin itu ya, itu yang mau jadi habib-habiban ya. Berarti Bib, tidak sembarangan Bib ya. Berarti ada tempat untuk mengoreksi, atau kalau di Indonesia kan capil gitu ya Bib ya. Ya. Nah, berarti kalau salah habib, berarti ada yang tempatnya Bib, khusus berarti Bib ya. Ada tempat khusus. Untuk apa? Ya mengoreksi ya, tahu ini hasil apa dari mana itu Bib ya. Ya, dan itu pun pasti ketahuan itu. Kalau ada yang nyamar-nyamar itu pasti ketahuan. Karena apa? Nanti ditanya kan asal usul betul apa tidak. Pasti tahu. Kalau misalnya dia asalnya mungkin bukan dari sini, misalnya mungkin di daerah lain, nanti ditanyakan di daerah lain ada keturunan ini bangsa ini di sini tempatnya. Pasti nanti orang bertanya kiri kanannya. Nah, pasti ketemu nanti kalau misalnya akal-akalan. Ya kalau nasabnya betul segala macam betul ya sudah, nanti kan ada ijab kabul. Kalau misalnya dia mengaku dia bukan tidak, ya sudah, ancamannya kan jelas. Nah, jadi yang nak cito-cito tadi bebas-bebas lah kan. Mana hati-hati. Oke sahabat, jangan pernah mau atau keinginan cita-cita menjadi para habaib kalau memang Anda bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Oke Bib, mungkin kalau masalah atau tentang Habib itu mungkin sedikit banyak sudah paham dikit ya. Apa tanya selanjutnya Bib? Ini ada pertanyaan Bib. Saya dapat pertanyaan ini dari komen-komen juga Bib. Nah, ini kan sebagian orang nih mengatakan keturunan Nabi itu bisa terputus nih Bib. Nah, tanggapan Habib gimana nih Bib? Terputusnya maksudnya gimana sih Bib? Nah, silakan Bib. Jadi mana terputus ini adalah kalau sekarang ya. Kalau sekarang ini balik dulu sebelum dari sekarang. Kalau dulu orang menganggap adalah Rasulullah SAW itu adalah tidak memiliki keturunan laki-laki maksudnya. Kalau perempuan ada. Cuman Rasulullah menyayangi Sayyidina Hasan dan Husin sehingga beliau berkata adalah
Sayyidina Hasan dan Husain ini selalu beliau menyebutkan adalah putraku. Jadi hikmahnya apa? Begitu apa yang dikeluarkan dari lisan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah syariat bagi kita. Sehingga nisbah daripada keturunan Rasulullah SAW, yaitu Habib Sayyid ataupun Syarif, itu adalah langsung ke Rasulullah SAW, dan itu berkesinambungan mulai dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan sampai Ali Zainal Abidin sampai ke bawah sampai hari ini, dan itu pun masih terjaga. Kenapa berkesinambungan? Karena Habibnya nikah dengan, mungkin kalau dibuka di tempat dakwah yang lain mungkin menikahi daripada warga setempat. Tujuannya adalah untuk dakwah ya. Biar apa? Membuka anak keturunan Rasulullah, biar menyebar gitu. Yang kedua adalah mungkin menikahi daripada seripah yang ada di tempat tersebut. Sedangkan bisa Sayyid ataupun Habib ataupun Zuriyah Nabi ini terputus bisa dengan jalannya adalah satu, Sayyid dan Habibnya dibunuh. Satu, kalau ada peperangan, kalau diculik ataupun dibunuhlah, dibinasakan, dihilangkan. Tapi karena apa? Mungkin karena iri atau karena sesuatu hal lah yang berkaitan dengan dunia. Yang kedua adalah kalau misalnya saripahnya dinikahi oleh yang bukan dari golongan Sayyid, itu bisa putus juga. Karena apa? Kalau saripahnya sudah dinikahi oleh yang bukan Sayyid, berarti jalurnya ke nasab ke ayahnya, berarti kan? Berarti hilang. Karena lain, khususiyahnya adalah kalau Sayyidina Hasan dan Husain itu bin Ali bin Ali wa Fatimah bintu Rasulullah. Nah, sedangkan kita orang awam ini, orang masyarakat biasa ini tidak ada. Begitu kita nasabnya langsung ke bapak kita lah. Nah, begitupun dengan saripah. Begitu dia dinikahi oleh bukan Sayyid, berarti nisbahnya anaknya nanti ke ayahnya. Berarti putus sampai batas emaknya saja. Nah, itu saja makna terputus di situ dia. Dan sisanya adalah mungkin ada ulama-ulama yang kita meninggal, tapi dia tidak memiliki keturunan atau belum sempat menikah, Habib-Habibnya tadi, nah, itu juga putus ya. Karena ada suku-suku ataupun pam-pam yang dalam habaib, marga habaib ini ada yang terputus. Karena apa? Mungkin tidak menikah ataupun tidak memiliki anak dan keturunan. Nah, jadi makna terputus itu di situ dia. Terputus itu karena mungkin pembunuhan. Yang kedua adalah saripahnya dinikahi oleh yang bukan Sayyid. Yang ketiga adalah karena tidak memiliki keturunan atau belum sempat menikah. Nah, tiga itu. Dan salah satu makna daripada kalau terputusnya atau hilangnya zuriyah Nabi ini seperti malam itu tak ada bintangnya. Kalau kapal itu kalau tidak ada bintang di atas ilmu palangnya, tidak, kapal hilang arah dia, kemana-mana dia. Ombak pun tinggi juga. Karena apa? Berarti awan mendung mati. Nah, begitupun dunia ini. Begitu tidak ada ulamanya, apalagi tidak ada habaibnya, hilang arah, umat hilang arah. Nah, itu makanya sekarang ini banyak Habib-Habib yang timbul lagi. Kenapa? Giroh dakwahnya itu. Karena zuriyah Nabi ini diwarisi maksudnya itu. Dakwahnya penting. Karena zuriyah Nabi ini adalah estafet dari datunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah Islamnya harap dikembangkan. Nah, jadi terputus mungkin itu penjelasannya mungkinnya. Oh, berarti kalau terputus berarti kalau yang pertama tadi kan kalau dibunuh gitu ya. Ya. Nah, kalau karena habaib dibunuh berarti nggak ada lagi Habib-Habib kan. Itu bisa hilang. Yang kedua itu kalau saripanya menikah sama orang biasa gitu ya, yang bukan para habaib. Nah, Bib, kita masuk ke background belakang, Bib. Itu kan Siti Fatimah kan menikah sama Sayyidina Ali. Nah, sedangkan Sayyidina Ali kan bukan keturunan Nabi Muhammad, Bib. Nah, kenapa, Bib, Hasan dan Husain pakai binnya ada nama bin Fatimah, Bib? Kenapa enggak bin Ali? Tok bin Ali aja gitu. Oh, itu. Jadi sebenarnya bukan bin Fatimah, bukan. Tapi Hasan wal Husain bin Ali wa Fatimah bintu Rasulullah. Nah, itu jalurnya. Jadi tetap binnya bin Ali. Tapi Rasulullah menganggap anak Fatimah adalah putra aku. Nah, itu kata Rasulullah. Maka zuriyah Nabi itu jalurnya itu adalah dari bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah bintu Rasulullah. Nah, nasabnya itu ke situ.
langsung naik ke atas. Nah, jadi maknanya itu bukan bin Ali terus ke atas, enggak. Tapi Rasulullah menganggap Hasan dan Husin adalah anak-anak aku gitu. Nasabnya langsung ke aku. Nah, itu dia mana. Hadis Nabi itu seperti itu. Berarti sama aja loh ya, masa keturunan tadi. Jadi kan sedangkan si Fatimah kan memiliki anak laki-laki 2, Hasan dan Husin. Sedangkan Hasan Husin kan bapaknya Ali. Ya. Nah, itu kok bisa nih Bib? Bisa dapat nasab Rasulullah. Ya. Gitu nah. Sedangkan nasabnya sebenarnya kan nasabnya bin Ali. Bib. Ya. Nah, kok bisa Bib? Apa gara-gara memang dari Rasulullahnya langsung? Karena Rasulullah yang menganggap anak-anak dari Fatimah adalah nisbahnya, nasabnya langsung ke aku. Itu Rasulullah yang bilang. Nah, jadi makanya nasabnya Hasan dan Husin ini bin Ali, tapi bersambung kepada Rasulullah SAW. Bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi ditekankan adalah bersambung kepada Rasulullah SAW. Tetap dia bin Ali, tapi wa Fatimah bintu Rasulullah. Jaluri gitu. Jadi nasab itu langsung ke Rasulullah SAW. Tetap bin Ali, anaknya anak Ali tetap, dan itu tidak dihilangkan. Nah, tapi Rasulullah menganggap Hasan dan Husin adalah putra aku, dan nanti dia keturunannya langsung ke aku. Maksudnya itu. Berarti hanya berlaku sama Hasan dan Husin aja nih Bib? Ya, Khusus berarti. Berarti sisa atau selebih-lebihnya berarti terputus berarti ya. Kayak Saripah menikah sama orang biasa, berarti nasabnya putus. Ya. Berarti khusus hanya Hasan dan Husin aja Bib? Khusus Hasan dan Husin saja. Oh, oke. Yang lain enggak. Berarti habis Bib ya? Ya, habis. Oh, berarti khusus adalah dari Hasan dan Husin bin Ali wa Fatimah bintu Rasulullah. Sedangkan ke bawahnya tetap nasabnya ke ayahnya semua. Seperti biasa, normal. Oh, gitu. Oke. Majelis atau sahabat Majelis Al-Buta Mukarramah, kalau ada pertanyaan mengenai Habib, silakan di komen dan jangan lupa subscribe. Mungkin ada pertanyaan berikut lagi Bib dari saudara kita Bib, Bang Jalil. Tuh Bang Jalil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rudi. Beb, ini ada pertanyaan dari saya secara pribadi, Beb. Saya ini alhamdulillah sudah mempunyai keluarga, Beb. Sudah mempunyai anak 2 dan istri 1, Beb. Insya Allah ke depannya tidak bakalan nambah lagi, Beb. Jadi saya ini sehari-harinya di dalam keluarga nih, Bib. Alhamdulillah saking cintonya mungkin istri saya tuh dengan saya. Kami di rumah tuh kalau main panggilan, kadang-kadang istri saya tuh manggil saya nih Habib, entah saking sayangnya, entah macam mana dia tuh sama saya, Bib. Jadi saya ingin bertanya dengan Habib tuh, bagaimana tuh Bib kalau menurut Habib, apakah itu diperbolehkan? Kalau seandainya kata diperbolehkan, Bib, kedepannya akan kami lanjutkan. Kalau seandainya katanya ada efek negatifnya dari panggilan sayang istri saya itu kepada saya, ya mungkin berakhirlah pada malam ini panggilan itu. Mungkin manggilnya dengan papa mama pula mungkin, atau dengan AA mungkin kan. Jadi saya nih mohon penjelasan dari Habib. Jadi tidak ada keraguan di hati saya terhadap istri saya itu memanggil saya Habib. Kalau seandainya kata tidak ada dampaknya bagi keluarga kami, insya Allah akan saya lanjutkan, Habib. Tapi kalau ada dampak negatifnya, Habib, saya akan ganti panggilan dengan mungkin papa mama, biar lebih enak ke depannya. Oke, terima kasih, Bib. Mohon penjelasannya, Bib, yang sedetil-detilnya, Bib, biar hati saya senang. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dampaknya, kalau pertanyaan ini ada 2 dampaknya. Dampak bagus, dampak positif ya. Dampak negatif pun ada juga. Dampak positifnya 1, menggunakan pakai bahasa Arab.
Kalau kita niatkan adalah pakai bahasa Arab, nisbahnya kepada Rasulullah, karena Rasulullah berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, kita mendapatkan pahala daripada pahala kita berbahasa Arab. Ya, panggilannya Habib, boleh, karena kita berbahasa Arab. Cuma nanti dampak negatifnya adalah tetangga kita sebelah rumah ataupun kawan-kawan nanti, sejak kapan Jalil jadi Habib? Nah, itu aja dampak negatifnya itu di situ, cuman kawan-kawan nanti terkejut ya. Nah, jadi jangan, bolehlah pakai Habib tapi di rumah lah. Habib berdua aja, tapi kalau misal pas orang rame-rame Habib kan sayang namanya, enggak apa-apa. Karena dia biasa ya. Karena di situ disebutkan adalah pakai al Habib. Karena kalau ada al itu adalah al ma'rifah. Al ma'rifah itu sudah dikenal. Kalau Al-Habib itu berarti nisbahnya kepada zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti nama daripada Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Kenapa dinamakan Al-Hasan dan Al-Husain? Karena dia al-ma'rifahnya itu pasti merujuk kepada Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nama-nama yang lain adalah Husain, Hasan Husain aja. Tapi tidak pakai al, kan? Karena itu tadi, karena ada alif lam ma'rifahnya tadi. Jadi kalau misalnya kita di rumah pakai Habib karena kita satu karena berbahasa Arab, yang kedua mungkin kita pengen merubah daripada keadaan di rumah biar lebih harmonis, enggak apa kalau diniatkan itu enggak apa. Cuma nanti jangan kita buatkan di KTP kita Al Habib Jalil misalkan. Nah, nanti kawan-kawan aja yang terkejut nanti. Itu aja. Kalau secara secara bahasa ada masalah. Enggak masalah ya. Nah, jadi coba-cobalah nanti di rumah dipakai Habib, Habibati, ya, enggak apa. Oh, berarti saya ngambil kesimpulan, Bib. Kalau untuk sekedar panggilan sayang, boleh, Bib ya? Boleh panggilan sayang. Habib. Ya Habibi. Nah, boleh. Ya Habib mana? Boleh, Bib ya, kalau seandainya kata sekedar untuk panggilan sayang aja, Bib. Ya, boleh, Bib ya? Karena bahasa Arab kan. Iya, tapi tidak ada tujuan yang lain, Bib. Iya, tidak ada tujuan kita pengen jadi Habib lah. Iya, itu. Dan juga gini, Beb, menanggapi dari pertanyaan sahabat saya, saudara Andika tadi, kan di situ Seripah kalau nikah dengan orang yang bukan keturunan Habib, itu kan dijelaskan oleh Habib tadi, lebih baik menjelaskan kepada pasangannya itu secara mendetil. Lebih baik kita tidak usah nikah daripada terputusnya, iya, Beb? Terputusnya zuriat kepada Nabi. Bagaimana pertanyaan saya, Beb? Bagaimana kalau seandainya kata Seripah itu tidak menikah sama sekali sampai akhir hayatnya, Beb? Dia dijodohkan lagi sama-sama keturunan, tidak mau sama sekali. Pokoknya hidupnya aku untuk dia, matinya aku tidak mau nikah dengan siapa-siapa. Bagaimana tanggapan kalau kami ini orang awam nih, Beb? Kalau sudah cukup umur kan harus menikah, sunnah Rasul. Sedangkan ini dia sudah berkomitmen, kalau saya tidak menikah dengan si A, sampai mati pun saya akan menikah dengan siapapun. Apapun itu keturunan Nabi, apapun orang biasa, apapun itu orang yang hebat bagaimanapun, dia tetap tidak mau menikah, Beb. Nah, bagaimana itu, Beb? Apakah diperbolehkan seperti itu? Daripada dia tak ada nikah, ya lebih baik dia diizinkanlah nikah dengan yang bukan keturunan Habib tadi. Nah, mungkin saya butuh menjelaskan itu lagi, Beb. Biar kami sebagai orang awam ini jelas. Terima kasih. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jadi kalau seorang Seripah memaknai anugerah yang Allah berikan kepada dia untuk menjaga daripada garis keturunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menjaganya. Siapapun sayyid yang bakal dia nikahi, insya Allah dia nikahi. Itu satu. Yang kedua, kalau satu Seripah tadi atau awam lah, maksudnya itu yang bukan Seripah, kalau dia memaknai kalau menikah itu
untuk ibadah, sarana ibadah, bukan mengikuti hawa nafsu. Karena kalau kita menikah itu harus A, itulah orangnya, berarti kita mengikuti hawa nafsu kita. Sedangkan kalau kita mengikuti daripada nilai ibadah dalam pernikahan tersebut, insya Allah dia akan menikah. Dan kalaupun dia tidak menikah, itu adalah prinsipnya dia sendiri. Tidak ada larangan dalam menikah. Cuman di dalam adab kita ataupun syarifah, jadi haruslah dia menikah dengan seorang sayyid. Biar apa? Biar menjaga daripada keturunan dia sendiri gitu. Kalaupun dia berkomitmen untuk tidak menikah, itu kebijakan dia sendirilah. Karena sayang kalau kita tidak menikah dalam dunia ini, satu kenikmatan dunia yang hilang. Belum tahu nanti di surga nanti. Kenapa begitu kita menikah? Berarti kita banyak sarana ibadah yang bakal kita dapatkan. Intinya kalau seorang perempuan itu menikah, apalagi seorang syarifah menikah juga dengan seorang sayyid. Sayyid ini biasanya dia adalah pendakwah. Begitu dia memelihara ataupun memiliki anak dari seorang pendakwah dan dia memeliharanya dengan sebaik-baiknya, akhirnya itu dia mendapatkan tiket ke surga itu lebih cepat, lebih banyak. Jadi kalau pertanyaan yang tadi itu, yang jelas kalau dia tidak mau menikah itu adalah hak dia sendiri ya. Intinya adalah yang bukan sayyid mempertahankan dirilah, jangan sampai menikahi daripada syarifah, bagaimanapun lah godaannya, ya. Intinya seperti itu. Sama-sama. Oke, terima kasih pada Bang Jalil pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir, Bib, dari saya, Bib. Ini kan ada beberapa ulama yang mungkin tidak suka atau tidak menyukai para habaib. Nah, itu gimana sih, Bib, tanggapan Habib? Jadi yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya ini bukan karena kemusyrikan, bukan, tapi karena hubud dunia nanti, karena mencintai dunia, berlomba-lomba mencari dunia. Salah satunya adalah menghilangkan, namanya ngejar dunia. Apapun yang menjadi apa, pokoknya libas semuanya, tidak ada urusan. Nah, begitupun keadaan yang sekarang. Fitnah akhir zaman ini salah satunya adalah orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak memahami konsep daripada ilmu tersebut, dapatnya dari mana, terus jalurnya kemana, adabnya harus seperti apa. Akhirnya tuh kalau kita lihat dewasa ini adalah ada ulama-ulama kita, sebagian daripada ulama kita yang mungkin kita ihtiram, kita hormati dan kita menjadi panutan, tapi dia begitu berhadapan dengan seorang habib lah, ataupun habib yang menggelorakan tentang suatu perjuangan ataupun mendakwahi, tapi mencemoohnya. Bahkan kadang-kadang tidak, ini juga kita fitnah yang berjalan kepada seorang sayyid ataupun habib tadi, sehingga karena kepentingan dunia tadi dia meninggalkan daripada adab dia terhadap zuriyah Nabi Muhammad SAW. Yang kita cuma dapat mendoakan adalah mudah-mudahan Allah menetapkan hidayah dan memberikan hidayah kepada ulama-ulama kita tersebut yang kita anggap adalah panutan, yang bisa membawa umat ini ataupun bangsa ini adalah lebih baik, bisa kembali mentakdabi ataupun bisa kembali untuk mentakzimi daripada seorang habaib yang memang kalau dilihat kolaborasinya adalah membangun bangsa ini adalah antara ulama dan umaro ataupun antara orang alim ataupun seorang habaib, harus berjalan sinkron sama-sama. Karena kalau misalnya hal seperti itu terjadi, adanya ulama yang mungkin seorang bukan habaib, dia mencemooh daripada habib yang sebenarnya jalan dakwahnya sama, kehancuran bangsa ini yang besar dan umat yang menjadi bingung dia, yang mana yang harus diikuti. Apakah secara organisasi kami mengikuti ulama kami ataupun kami mengikuti habib kami, kan bingung jadi. Nah, jadi sebenarnya adalah kepentingan dunia saja yang membuat hal seperti itu. Mungkin dalam hatinya tidak seperti itu, tapi karena tuntutan daripada
kekuasaan ataupun dunia tadi harus dia melakukan hal seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ulama itu jangan dekat-dekat ke pintu penguasa. Kenapa? Satu jengkal kita menghadapi penguasa, 1 meter Allah lari dari rahmat Allah. Allah jauh dari rahmat. Itu yang dihindari. Itu pun yang terjadi dulu-dulu. Kenapa Al-Hasan, Al-Husain meninggal, Sayyidina Ali meninggal, terus juga beberapa zuriyah Nabi juga meninggal di padang Karbala. Itu kenapa? Karena itu tadi, karena haus dunia tadi, karena kepentingan tadi, sehingga ihtiroman, sehingga menghargai keturunan daripada Rasulullah tadi tidak ada lagi. Apalagi sekarang, ya. Nah, jadi itu intinya adalah kita mendoakan semoga ulama-ulama kita yang menjadi panutan jangan sampailah menghujat, apalagi sampai memfitnah daripada zuriyah Nabi, karena melukai hati Nabi. Nah, itu yang kita mintakan kepada perbaikan bangsa ini ke depannya, seperti itulah keadaannya. Karena kalau kita kuat ataupun tidak ada perpecahan antara ulama, umara ataupun ya habaibnya, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar dan Islam pun membumi di Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya. Oke Bib, terima kasih jawabannya. Mungkin untuk pertanyaannya mungkin sebatas ini dulu. Dan untuk terakhirnya Bib, minta tolong sampai kesimpulan. Habib silakan. Jadi kesimpulan malam ini adalah alhamdulillah ya. Diskusi malam ini adalah sesuatu yang insya Allah bermanfaat, baik sekarang ataupun nanti. Karena jejak digital ini, apalagi nanti diupload ke YouTube ataupun di medsos, ini menjadi jejak digital yang bakal diketahui banyak orang, masyarakat ataupun nanti kawan-kawan yang ada di bawah kita, maksudnya adik-adik kita, mungkin juga anak-anak kita, ya. Karena kalau dilihat di YouTube itu film tahun 80-an pun ada dalam situ. Nah, apalagi yang sekarang, insya Allah mungkin pun nanti ada. Dan mudah-mudahan ini menjadi media dakwah kita. Intinya adalah satu, zuriyah Nabi ini kenapa ada sampai hari ini, ya? Karena itulah yang Rasulullah adalah membawa Islam adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah pun mengetahui yang terjadi di kemudian hari ataupun yang sudah kemarin terjadi. Rasulullah tahu itu, makanya Rasulullah sangat mengharapkan daripada adanya anak laki-laki, mudah-mudahan aku mendapatkan anak laki-laki, mengharapkan itu. Dan itu begitu Rasulullah, orang Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang musyrikin itu di saat Nabi itu dilihat celahnya. Nabi ini kira-kira ada aibnya salah satunya. Jadi salah satunya yang dicari-cari adalah itu tadi. Di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, di situ disebutkan ujung dia tadi. Sesungguhnya orang menganggap engkau terputus, dialah yang terputus. Kenapa? Menganggap ada Rasulullah adalah orang yang terputus, tidak memiliki keturunan laki-laki. Kenapa tidak memiliki anak di bawahnya? Tapi apa? Makanya Rasulullah itu, kata Rasulullah dalam hadis adalah, aku adalah manusia seperti kalian. Cuma aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah berbicara itu bukan karena hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di saat Rasulullah menganggap adalah Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah putra aku, itu menjadi syariat di kita gitu. Akhirnya itu begitu nisbah Al-Hasan dan Al-Husain bin Ali bin wa Fatimah bintu Rasulullah itu menjadi syariat di kita, sehingga habaib ini ada sampai hari ini. Itu adalah zuriyah Nabi. Itu mata rantai daripada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kita lihatlah, ada tak kira-kira para habaib ini, kita mengenal Islam ini kira-kira dari siapa? Satu dari Wali Songo. Yang kedua kalau di Jambi ini, yang bawa Islam ini siapa? Habib Husin bin Ahmad Barakbah. Nah itu dia. Terus yang di situ ada Habib Idrus bin Hasan al-Jufri, Habib juga. Ya. Terus banyak lagi habaib yang condong adalah begitu dia menginjakkan kakinya ke tanah Melayu ataupun ke tanah-tanah yang masih pedalaman, dia pasti membawa giroh daripada giroh Islam. Pasti. Kenapa? Itu adalah doa daripada Rasulullah SAW. Dan itu adalah yang dititipkan oleh Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Dan itu pun kalau kita belajar tauhid, beriman kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita mengimani Allah dan mengimani kalau Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita berselawat, Nabi menganjurkan kita untuk berselawat, untuk mahabbah kita, untuk menyampaikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita perlu media. Medianya kemana? Ya, makanya adanya habaib sekarang ini, adanya zuriyah Nabi itu, agar tersampai kita kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita pengen mencintai sesuatu itu, kita harus mencintai daripada apa yang kita cintai. Yang sesuatu yang kita cintai itu dia menyukai sesuatu, nah kita coba cintai itu, biar kita sampai ke dia. Nah itu salah satu mungkin poin-poin yang kita tarik di sini. Adapun hal yang lain berkaitan daripada zuriyah Nabi ini, kalaupun ada orang yang mengaku atau ingin menjadi seorang zuriyah Nabi, kalau ingin menjadi zuriyah Nabi, kalau dia sudah ada pak maknya ya tidak bisa lagi. Karena itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bukan dari zuriyah Nabi Muhammad SAW, tapi dia memiliki hal yang lain. Umat Rasulullah SAW mulia juga sama, dan bisa menyampai kepada Rasulullah lebih mulia lagi. Kalau orang memuliakan seseorang berarti dia adalah orang yang mulia. Kalau ada seorang ulama ataupun orang awam memuliakan zuriyah Nabi Muhammad, berarti dia adalah orang yang mulia. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau ada orang yang menghujat daripada keturunan Nabi Muhammad, berarti walaupun dia orang yang berilmu, berarti dia adalah apa yang dia katakan tersebut, berarti dia adalah orang yang tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan diskusi ringan kita malam ini menjadi sarana ibadah kita. Dan sisanya nanti kalaupun ada pertemuan-pertemuan lain ataupun mengkaji tentang agama kita ini berkaitan dengan dakwah ataupun hal majelis ataupun hal yang berbau kepada kebaikan, ya kita buatkan lagi diskusi semacam ini biar bisa diterima oleh masyarakat, dan kedepannya mudah-mudahan bisa diajak pemuda-pemuda kita ataupun orang-orang tua kita, tapi dikelompokkan. Biar apa? Biar menjadi skupnya masing-masing. Karena yang tua ini biasanya dia dengan majelis, dengan pola orang tua. Yang muda-muda dengan bahasa anak muda. Jadi kedepannya mudah-mudahan bisa Al-Burdatul Mukarramah krunya ataupun di bagian medianya bisa mengijabahkan konsep yang seperti ini. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Burdatul Mukarramah, majelis ini menjadi majelis yang besar, majelis yang memahami teknologi, majelis yang bisa mengikuti pola zaman dengan dakwah ya. Ini Rabbal Alamin. Jadi itu yang dari akhirnya. Oke, sahabat majelis Al-Burdatul Mukarramah, dan untuk sahabat-sahabat yang lain yang masih belum puas tentang tema malam ini, tentang apa itu Habib, boleh di komentar di bawah ini, dan tunggu program Majelis Al-Burdatul Mukarramah yang lainnya, yaitu Nafak Tilas para ulama dan para habaib, khususnya di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe Majelis Al-Burdatul Mukarramah supaya semakin maju dan semakin berkembang lagi, dan semoga dapat bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.